Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Aikom Official. Bagaimana kabarnya untuk sobat Aikom? Semoga diberi kesehatan dan keselamatan dalam melaksanakan segala aktivitasnya. Baik, di tahun 2026 ini, selamat bergabung ataupun yang baru sampai di channel Aikom Official. Silakan untuk melakukan subscribe dan like ya, supaya mendapatkan info terbaru seputar review laptop dan teknologi lainnya yang ada di channel Aikom Official ini. Baik, untuk video kali ini di sini kita akan membahas ataupun mereview sebuah laptop yang mana laptop ini adalah laptop yang diberikan dari pemerintah ataupun Kemendikbud ya, kalau nggak salah, saya juga kurang tahu. Dan ini untuk program digitalisasi yang diberikan untuk sekolah-sekolah, yang mana ini kita di sini cuma mereview saja untuk spesifikasinya. Dan untuk laptop ini di sini kita tadi sebenarnya untuk menginstalkan aplikasi untuk kebutuhan sekolah ataupun office seperti itu. Jadi kita sudah instalkan. Di sini kita akan bahas untuk spesifikasi yang diberikan dari laptop yang ada di depan kita ini. Yang pertama dari segi merek, untuk mereknya ini Zirek, dia itu Zirek ataupun laptop Zirek ini kalau tidak salah ini adalah laptop, salah satu laptop produk lokal yang ada di Indonesia seperti itu. Untuk detailnya saya juga belum terlalu paham untuk dari segi merek Zirek ini seperti itu. Tapi untuk Zirek ini sebenarnya sudah lama untuk di ataupun di brand laptop dia sudah cukup lama. Baik, untuk selanjutnya saja kita akan bahas untuk desain dan juga tampilan dari laptop Zirek yang ada di depan kita ini. Untuk yang pertama dari tipe ataupun model untuk Zirek ini yaitu Zirek Cruiser 22 ya, dengan konsumsi daya 19 volt dengan ampernya 3,42 ampere, 64,98 watt hour dengan tipe A8257PES5 seperti ini untuk model ataupun tipe dari Zirek PT Zirek Mandiri Buana Tbk ya, yang diproduksi di Indonesia seperti itu. Jadi ini untuk laptopnya lokal punya ataupun Indonesia punya. Untuk yang pertama di bagian atas ataupun di bagian cover LCD-nya di sini ada logo Zirek di tengah ya, center. Ketika dibuka dia akan terlihat seperti ini. Nah, ini Zirek, terlihat tulisannya Zirek ya, seperti itu. Lanjut untuk warnanya dia menggunakan warna silver abu-abu nih ya, abu-abu. Jadi seperti ini. Dan untuk build up-nya cukup oke lah ya. Untuk harganya kita kurang tahu dan seperti itulah. Ini untuk kualitasnya cukup oke, tidak kelihatan murah banget dari laptop ini. Dengan mana untuk spesifikasinya juga cukup oke, nanti kita akan bahas. Baik, untuk di bagian layar, untuk layarnya ini dia sudah menggunakan layar bezel-less ataupun bezelnya sudah cukup slim seperti ini, dan juga ada logo Zirek di bagian tengah dari layarnya. Dan untuk bezel kanan kiri ini sudah slim ya, mengikuti perkembangan untuk di dunia perlaptopan sudah mengikuti pada bezelnya cukup slim. Dia menggunakan layar 14 in dengan nanti kita cek resolusinya sudah FHD ataupun HD di bagian layarnya. Lanjut untuk di atasnya, di sini ada webcam yang ada shutter speed-nya, ini bisa untuk privacy. Jadi kita bisa switch on, switch off ya, seperti itu. Untuk nanti kita akan cek untuk kualitas dari kamera webcam yang ada di Zirek Cruiser 22 ini seperti itu. Lanjut untuk di bawahnya seperti ini. Untuk ini bisa di adjust di 90 derajat ya untuk layarnya seperti ini. Lanjut untuk di bagian keyboardan ataupun keyboardnya, untuk keyboardnya standar seperti ini. Keyboard pada umumnya untuk
rasanya cukup enak juga. Untuk di bagian keyboardnya tidak terlalu murah, kelihatannya standar. Dan untuk jaraknya kalau saya kurang lebar ya, karena biasa pakai keyboard eksternal ataupun keyboard tambahan. Jadi di bagian keyboardnya ini kalau di bagian saya cukup nggak pas ya. Mungkin kalau untuk yang sudah biasa nanti akan terbiasa jadi enak. Lanjut, untuk di atasnya ada indikator power, ini indikator caps lock, dan ini number. Dan di bagian pojok terdapat tombol powernya di bagian sebelah sini ya. Dan untuk kanan kirinya ini ada speaker di bagian kanan kiri dari pojok laptop di sebelah keyboard. Dan untuk touchpadnya di bagian bawah ini cukup lebar dan dia center juga ya. Walaupun nggak center sekali, ini dia cukup oke. Seperti ini. Nanti kita cek untuk responsibility-nya di bagian touchpadnya. Lanjut, untuk di sini ada logo dari Ryzen 5 7000 series AMD Radeon Graphics di bagian sebelah sini. Untuk di bagian bawahnya seperti ini ada kisi-kisinya. Dan ini masih segel 2025 bulan 12 ya, baru dapat nih orangnya. Ini ada kisi-kisi. Ini untuk mengeluarkan sisi panas dari motherboard ataupun mesin yang ada dari Zirek ini. Jadi untuk desainnya cukup oke lah. Di ini untuk laptopnya juga cukup oke di bagian desainnya ya. Oke, lanjut kita akan cek untuk spesifikasi yang ada dari Zirek ini. Oke, kita nyalakan di sini. Oke, sudah nyala. Kita tunggu. Nah, ini untuk booting Windowsnya sudah di custom dari merah putih, barang milik negara ya, tidak diperjualbelikan. Untuk laptop ini tidak boleh diperjualbelikan karena ini pemberian dari pemerintah, kita harus mengelolanya ya, jadi tidak boleh diperjualbelikan seperti itu. Oke, untuk operating system di sini di Zirek ini sudah dibekali dengan operating system dengan menggunakan Windows 11 seperti ini. Untuk Windows 11-nya kita cek di oke lah. Oke, nah ini untuk spesifikasinya kita cek dulu ya. Untuk operating system menggunakan Windows 11 Pro Education 64 bit ya, dengan language English, PT Magnus Zirek. Oke, lanjut untuk di bagian prosesor kita cek di sini aja biar enak. Oke, kita cek untuk prosesornya. Untuk CPU ataupun prosesor dari laptop ini menggunakan AMD Ryzen 5, belum muncul SSD-nya. Kita restart dulu. Ini tadi habis install masih nyantol untuk beberapa aplikasinya. Ntar kita restart dulu ya. Bentar. Oke, sambil nunggu restart kita bahas dulu untuk adaptornya, lupa tadi. Untuk input output juga belum kita bahas tadi, sorry. Untuk adaptornya seperti ini ya. Ini ada logo Zirek dan di sini ada spesifikasi dari adapter ataupun pengecasannya menggunakan 19 volt 3,4 ampere watt-hour Zirek Indo dengan soketnya yang kecil seperti ini. Ini kalau nggak salah 35 kali 3.0 kalau nggak salah ya. Seperti ini 3.0 atau 1:1 kalau untuk di bagian pengecasannya. Ya, sambil bahas untuk input output lah ya. Oke, kita akan cek untuk input output yang ada dari laptop Zirek ini. Baik, untuk di bagian sebelah kiri di sini ada soket ataupun colokan untuk mengecas ya, seperti ini. Dan di sebelahnya ada port USB Type-C dan ada indikator di sini. Dan ada port HDMI dan juga ada port USB Type
A 3.0 ada satu USB Type-C lagi di bagian sebelah kiri dari laptop ini. Untuk di bagian sebelah kanan di sini ada micro SD card ya. Di bagian sebelah kanan seperti ini ada micro SD card, lalu ada jack audio combo 3,5 mm, ada port USB Type A 2.0, USB Type A 3.0, dan ada Kensington lock di bagian sebelah kanan. Ini seperti ini untuk input output yang ada dari laptop Zirek Cruiser 22 ini. Oke, sambil menunggu kita tunggu sampai restarting ataupun laptopnya nyala kembali seperti itu. Oke, di sini kita lanjutkan untuk pembahasan dari spesifikasi dari laptop Zirek 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 Cruiser 22 ya. Baik, untuk yang pertama untuk di bagian CPU ataupun prosesor, untuk CPU dan ataupun prosesornya untuk laptop ini menggunakan AMD Ryzen 5 7430U dengan Radeon grafik ya. Di sini sudah integrated dengan Radeon grafiknya dengan base speednya di 2,30 GHz dan menggunakan 6 core dan 12 thread untuk di bagian prosesornya. Jadi untuk dari spesifikasi dari prosesornya yang ada dari laptop Zirek ini sudah cukup oke ataupun bagus lah ya, untuk apalagi laptop ini diperuntukkan untuk kegiatan sekolah, jadi sudah cukup bagus ya untuk spesifikasi yang ada dari Zirek ini. Next, untuk di bagian memori ataupun RAM, untuk RAM-nya menggunakan 8 GB dengan speed 3200 megatera per second. Ini cukup mantap ya, ini DDR4 atau 5 kayaknya, nggak salah. Dengan slot 1 of 2 yang menggunakan satu slot SODIMM. Jadi untuk RAM-nya juga sudah cukup oke dan sudah cukup sisa ya. Untuk di bagian RAM-nya sudah, untuk speednya juga sudah kencang di 3200 megatera per second. Lalu untuk di storage ataupun penyimpanan dari laptop ini, untuk storage-nya untuk dari laptop Zirek ini menggunakan SSD dengan tipe NVMe ya. Untuk mereknya kita tidak tahu, dengan kapasitas di 256 atau real kapasitinya di 239 GB seperti itu. Lanjut untuk WiFi-nya menggunakan WiFi 6 PCIe NIC. Lanjut untuk GPU ataupun VGA menggunakan AMD Radeon PM Graphics seperti itu. Jadi untuk spesifikasi yang dibekali dari laptop ini sudah cukup oke untuk kegiatan pembelajaran di dunia sekolah ataupun pendidikan. Oke, selanjutnya kita tes untuk di kamera coba ya. Kita lihat kameranya, apakah untuk kameranya ini cukup oke. Kamera nanti mana ya? Kita cek kamera. Yes. Oke, yes, kita approve. Oke, untuk kameranya seperti ini dan hasilnya juga cukup terang, cukup oke juga untuk dipakai di kegiatan untuk mengajar ataupun ketika melakukan Zoom meeting juga cukup oke ataupun bagus sudah ya. Untuk detailnya sudah cukup detail untuk mukanya seperti itu. Ini kayaknya di 720p untuk di bagian kameranya. Untuk resolusi layarnya kita coba personalize ya. Betul tadi apa? Oke, untuk untuk layar dari ini menggunakan 14 in dengan resolusi di 1920 1080 ataupun udah HD. Jadi untuk layarnya sudah bagus juga untuk dari Zirek ini. Jadi cukup oke juga untuk di bagian layar sudah FHD dengan kamera juga sudah bagus, sudah jernih ya. Tidak seperti kamera-kamera pada umumnya.
Oke, coba kita untuk melakukan pengetikan. Untuk melakukan pengetikan kegiatan mengajar ini juga cukup responsif di bagian pengetikannya, juga sudah enak lah ya. Jadi untuk yang mendapatkan ini cukup bersyukur karena diberi ke laptop dengan akses yang cukup mudah dan tidak lemot pastinya, seperti itu. Oke, seperti ini untuk pengetikannya. Terakhir kita cek untuk speakernya ya. Kita ke Chrome saja, ya, cek YouTube. Blok aja musik copyright. Oke, kita cek untuk di bagian musik. CS ini sudah full ya. Ya, untuk musiknya juga cukup oke lah, nggak bagus juga nggak jelek, standar aja ya. Untuk speakernya memang dia nggak ada bawaan, biasanya ada Dolby ataupun surround, ataupun kalau yang di HP itu bisa pakainya apa lupa. Jadi untuk speakernya yang penting nyala, tidak sember, tidak ngebas juga, jadi ya standar saja untuk di bagian speakernya. Jadi untuk review ataupun pengalaman ini menggunakan ataupun menginstal beberapa aplikasi, ini kita beberapa aplikasi standar saja kita instalkan. Untuk dengan spesifikasi yang ada ini cukup worth it ya. Jadi tidak untuk bantuan laptop bantuan ini cukup worth it digunakan untuk sekolahan seperti itu ya. Oke, jadi seperti itu mungkin kesimpulannya untuk laptop ini dengan spesifikasi tersebut sudah cukup bagus. Kalau untuk harga kita tidak tahu, yang penting ini adalah laptop bantuan, jadi kita review saja untuk di bagian spesifikasi. Apakah ini worth it? Sangat worth it untuk dipakai untuk pembelajaran ya, seperti itu. Mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan di channel Icom Official ini. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe channel Icom Official ya. Baik, terima kasih. Apabila ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Dan mungkin kalau ada yang ditanyakan, seperti itu saja lah yang dapat saya sampaikan. Saya hanya review ataupun menyampaikan apa yang ada dari laptop ini. Jadi terima kasih. Dan video ini dibuat untuk tidak ataupun menyinggung dari beberapa pihak. Dan apabila ada pihak yang tidak suka dengan video ini, nanti bisa kita download ataupun kita turunkan untuk videonya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir video. Terima kasih, see you next video.